Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita bisa belajar secara daring. Kita eh, kita membahas tentang waktu dan sejarah. Nah, waktu dan sejarah ini, waktu itu kan salah satu unsur-unsur dalam sejarah. Ada manusia, ruang, dan waktu kalau dalam sejarah itu. Oke, kita kupas tentang waktu. Nah, hakikat waktu dalam sejarah. Nah, sejarah itu berkaitan dengan konsep waktu atau tempo atau time, di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu adalah kesinambungan atau continuity. Dan satuan berlangsungnya waktu atau duration itu dengan perubahan-perubahan yang mengarungi ruang geografis itu hakikat waktu dalam sejarah. Jadi waktu itu tempo, kemudian waktu itu selalu bersinambung, kemudian waktu itu memiliki satuan namanya durasi atau disebut durasi. Itu selalu mengarungi ruang geografis itu waktu. Nah, waktu itu bisa berdapat kita katakan isi kreativitas dinamika atau perubahan. Apa yang kita lakukan itu mengisi dunia dengan penuh kreativitasnya, dengan dinamika atau perubahan-perubahan yang kita miliki, itu adalah bagian dari waktu itu sendiri. Heraklitos, seorang sejarawan, mengatakan Heraklitos itu seorang filsuf, filsuf Yunani. Dia mengatakan pantari, yaitu semua berubah. Semua itu berubah pasti karena apa? Sebab dalam kehidupan itu ada unsur-unsur yang bergerak. Orang-orang kalau sudah bergerak itu berarti berubah. Sedang sejarawan Italia namanya Benedetto Croce itu tahun 1951 itu penulisan sejarah bukan sekadar mengungkap peristiwa-peristiwa di masa lampau, melainkan sebuah proses memahami secara utuh pola interaksi manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, sejarah itu bagaimana interaksi-interaksi dari manusia itu sendiri. Ada pola-polanya. Jadi tidak hanya mengungkap peristiwa masa lampau saja, tapi pola-pola interaksinya itu juga. Karena pola-pola interaksi yang dilakukan masa lalu itu bagian dari apa? Tadi itu, isi kreativitas dinamika perubahan itu yang terdapat pada ruang dan waktu. Nah, waktu memberikan sejarah akan selalu dinamis, selalu bergerak. Nah, berdasarkan dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan suatu proses. Dengan demikian, kurun waktu terdiri atas 3 dimensi, yaitu 1. Masa lalu atau the past, masa sekarang atau the present, masa yang akan datang, the future. Nah, dapat kita ketahui setiap zaman juga memiliki sistem budaya, sistem sosial, dan semangat zaman atau disebut zeitgeist atau jiwa zaman. Jadi itu waktu itu. Nah, waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa waktu itu terus berjalan. Terus berjalannya itu ya karena waktu itu selalu berubah, selalu berjalan. Orang itu berjalan itu pasti berubah. Nah, dalam sejarah, kalau kita pelajari sejarah itu kita pahami masa lalu, kita memahami masa lalu. Masa lalu itu kalau kata Benedetto Croce ya, itu ya pola-pola tingkah laku manusia itu yang kita pelajari pada masa sekarang. Nah, hasil pelajaran tersebut itu menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran di masa yang akan datang. Jadi itu maksudnya. Dan setiap manusia itu memiliki semangat zaman, memiliki jiwa zamannya masing-masing. Contohnya, pada zaman sekarang ini, kita pada tahun 1945 sampai tahun 1949 untuk mempertahankan kemerdekaan kita harus berperang. Lalu bagaimana dengan sekarang yang kita sudah merdeka? Kita mengisi kemerdekaan tersebut. Dengan apa? Dengan bagaimana kita berbuat sebuah kebaikan untuk negeri ini.
itu adalah bagaimana itu sebuah semangat zaman kita untuk mengisi kemerdekaan. Lalu bagaimana jika sejarah itu tanpa waktu? Sejarah kalau tanpa waktu itu statis, itu tetap dan tidak dinamis secara tanpa waktu itu. Sebab apa? Sebab manusia itu bergerak dari masa lahir, kemudian anak-anak, remaja dan dewasa, hingga orang tua, hingga wafat. Itu adalah proses, memiliki proses, dan proses tersebut itu ada namanya transformation atau perubahan. Kalau sejarah tanpa waktu, berarti sejarah itu tidak berubah, maka sejarah itu ya tidak bisa, dan maka sejarah itu akan statis. Jadi itu kalau sejarah itu tanpa waktu. Sebab manusia itu sendiri adalah makhluk yang dinamis. Jadi itu. Nah, mengapa? Karena Al-Quran itu sudah mengatakan ini. Waktu itu kalau kita dalam Al-Quran itu surat Al-Asr itu masa, disebutkan masa. Nah, kalau dalam surat Al-Asr bagaimana kita mengisi untuk berbuat kebaikan? Karena dalam surat Al-Asr itu manusia itu berada dalam kerugian. Nah, berada dalam kerugian, innal insana lafi khusr. Nah, itu berada dalam kerugian. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi itu. Jadi gunakanlah waktu itu untuk sebaik-baik mungkin. Untuk apa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sejarah. Sejarah itu selalu bergerak dinamis. Kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya. Jadi itulah pentingnya waktu itu seperti itu. Kita hidup itu tidak terlepas dari waktu. Karena waktu itu durasi bagaimana kita itu untuk mengisi kebaikan, proses bagaimana kita itu mengisi kebaikan. Makanya dapat disebut isi kreativitas itu mengisi kebaikan. Makanya Al-Quran mengatakan yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu yaitu kita harus mengerjakan kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Itulah hakikatnya waktu dalam sejarah. Jadi itu. Baik, itu tentang waktu dalam sejarah. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Kita bisa belajar secara tanpa tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.